Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner bagi kita semuanya yang mengajarkan agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Saudara-saudara kalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Yang mana sebelumnya kita telah membahas beberapa hal terkait tentang pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Pertama, mengenai tentang bentuk-bentuk penyelesaiannya, baik itu nanti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan beberapa hal yang lainnya telah saya selesaikan, baik nanti itu penyelesaian di digitasi, non-digitasi, arbitrase, dan lain-lain. Serta yang terakhir kemarin kita membahas tentang hakim partikulir ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsiliasi. Teman-teman sekalian, saya ingin mengulang beberapa hal terkait tentang penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Jadi pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak itu bisa dilaksanakan atau ditempuh dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama yaitu melalui pengadilan. Melalui pengadilan menggunakan gugatan yang kita ajukan kepada pengadilan. Akibat terjadinya sebuah wan prestasi ataupun akibat adanya sebuah kesepakatan kontrak yang tidak dilaksanakan, maka kita berhak melakukan pengajuan pengajuan penyelesaian sengketa kita di bidang kontrak di pengadilan. Maka nanti kita akan patuh dan melaksanakan hukum beracara perdata atau kuhaper ya, kita hukum acara perdata yang kita lakukan dan laksanakan hingga pada persoalan penyelesaian penetapan ya oleh pengadilan, yang sampai hingga ikrah ataupun kita kategorikan sebagai mempunyai kekuatan hukumnya tetap. Namun kita ketahui bersama teman-teman, di dalam proses pelaksanaan penetapan yang dilakukan oleh pengadilan ini harus melewati berbagai hal, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit. Kita tahu bersama bahwa teman-teman, bahwa untuk melakukan gugatan di pengadilan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, dan bukan hal yang murah begitu. Karena kita tahu biayanya besar sekali, waktunya sangat panjang. Setelah adanya inkrah ya, bukan setelah ada putusan di pengadilan negeri setempat, maka bisa dilakukan banding untuk dilakukan penetapan hukum atau penetapan keputusan di tingkat pengadilan tinggi. Setelah itu masih ada kasasi. Nah, itu waktunya yang sangat banyak. Waktu bukan cuma sekedar waktu, cuma biayanya juga sangat banyak. Sehingga perlu dan sangat perlu sekali gitu, dan diberikan keleluasan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa di bidang kontrak. Alternatif penyelesaian sengketa atau APPS yang kita kenal sebagai APPS ya, alternatif penyelesaian sengketa. Yang mana di situ ada sebuah metode lain di dalam penyelesaian di bidang hukum perdata, yaitu salah satunya di bidang kontrak melalui mediasi dan yang lainnya, atau melalui arbitrase dan yang lainnya. Ya, sehingga ini memudahkan bagi pengusaha-pengusaha yang memang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat begitu, yang mana tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak. Karena sejatinya ini kalau kita berbicara tentang hukum perdata itu ada tergantung kepada kesepakatan atau tergantung dari pemutusan itu. Jadi kalau semuanya sama-sama enak sudah bisa diselesaikan. Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu
rasa keadilan itu muncul dengan adanya sebuah apa namanya istilahnya itu menggunakan penimpaan hukuman begitu. Itu muncul dengan rasa keadilan. Jadi seperti halnya orang mencuri, ya untuk mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat harusnya dia ada ditahan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara hukum perdata, ya kita antara kesepakatan, karena hukum perdata itu sebenarnya adalah hukum privat antar sesama manusia. Oke, kita lanjut kepada materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berbicara tentang konsiliasi. Konsiliasi ini adalah merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan APS maksud saya, pada pasal 33 ayat 1. Dan di dalam Piagam PBB, The International Chamber of Commerce ICC, dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan pengertian konsiliasi itu adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan menyelesaikan perselisihan tersebut. Itu di dalam sebuah Kamus Bahasa Indonesia atau pemaknaan terhadap makna dari konsiliasi. Konsiliasi ini, teman-teman, adalah sebuah usaha di mana mencoba untuk mempertemukan antara para pihak untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan menurut Oppenheim, konsiliasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan, menjelaskan fakta-fakta, dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, dan namun keputusan tersebut tidak mengikat. Nah, ini menurut Oppenheim. Artinya di sini konsiliasi ataupun putusan arbitrasi yang lainnya itu memang tidak mengikat, ya, tidak mengikat para pihak untuk terus memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut di dalam suatu penyelesaian atau penyelesaian sengketa. Sehingga teman-teman, konsiliasi ini, teman-teman, adalah sebuah cara, ya, untuk menguraikan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di dalam hukum perdata atau dalam kontrak tersebut begitu, ya. Yang biasanya setelah mendengarkan mendengarkan para pihak dan mengupayakan agar mencapai sebuah kesepakatan. Artinya titik poinnya itu untuk mencapai sebuah kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, intinya teman-teman, konsiliasi ini adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah penyelesaian sengketa yang diberikan kepada komisi, dan di keputusan tersebut oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi komisi tersebut, teman-teman. Nah, model konsiliasi ini ini berkembang di Amerika Serikat, agak berbeda dengan yang berkembang di Jepang atau Korea Selatan. Sistem konsiliasi di Amerika merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi dan kedudukan sebagai responden, maka pada tahap yang demikian berarti telah diperoleh penyelesaian tanpa melakukan pembicaraan. Karena pihak responden dengan kemauan baik atau goodwill bersedia menerima apa yang dikemukakan para claimant, ya, atau yang menggugat kalau dalam bahasa kita, ya. Lain halnya konsiliasi yang berkembang di Jepang atau Korea. Konsiliasi yang diletakkan dalam suatu koneksitas dengan mediasi dan arbitrase. Pada proses penyelesaian dilakukan secara bertahap. Derajat permusuhan yang dapat terjadi sebagai hasil dari litigasi. Ya, ini ada sebuah perbedaan model konsiliasi yang ada di Amerika dan Jepang dan Korea Selatan. Nah, namun teman-teman, konsiliasi ini kita maknai sebagai langkah awal sebelum dilakukan mediasi atau dilaksanakan arbitrase.
atau disediakan arbiter ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi tahap awal ini yaitu dilakukan melalui konsolidasi sebelum tahap kepada mediasi. Agar nantinya tanpa perlu repot-repot menyelesaikan sengketa itu melalui hal baik itu di pengadilan ligitasi atau non ligitasi tersebut, sehingga bisa diselesaikan dengan secara cepat gitu ya. Dengan menghadirkan berbagai para pihak diinginkan untuk bisa menemukan titik temu apa yang menjadi permasalahan utamanya sehingga diselesaikan dengan baik oleh komisi konsolidasi dalam hal menghadirkan para pihak. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak yang lainnya, yaitu tentang mediasi. Kita tahu bahwa pengertian mediasi di dalam KBB Indonesia, bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu, pihak ketiga bertindak sebagai penasihat. Artinya, dalam proses mediasi itu, pengikutsertaan orang yang dianggap bisa menjadi penasihat antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Jadi kalau kita melihat sebuah mediasi itu ibaratnya itu mediator itu sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang bersengketa. Contohnya nih ya, saya ibaratkan PTA semuanya. PTA itu melakukan punya sengketa di bidang kontrak atau punya kasus di bidang kontrak dengan PTB. Nah, PTB ini ada penghubungnya. Penghubungnya itu adalah mediator. Mediator ini dipilih oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Itu disebut juga dengan mediasi. Mediasi itu menghadirkan kedua belah pihak dan diikut sertakan pihak ketiga yang kita sebut sebagai penasihat. Nah, menurut Stephen Rosberg ya, mengartikan mediasi itu adalah method of dispute resolution that is voluntary, consensual, generally, and cooperative ya. Yang secara dibahas diartikan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif. Nah, ini menurut Stephen Rosenberg ya, yang mana tidak ada unsur paksaan di sini. Yang perlu kita garis bawah, tidak ada unsur paksaan dalam metode penyelesaian masalah tersebut. Begitu. Nah, berbeda dengan J. Forberg, mengartikan mediasi sebagai proses negosiasi yang dibantu secara netral dalam upaya mencapai konsensus atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Nah, ini menurut J. Forberg. Jadi, makna mediasi sejatinya adalah makna proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh secara sukarela, yang dibantu secara netral oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan dari permasalahan tersebut. Yang nantinya proses penyelesaian sengketa ini tidak perlu dilakukan di dalam pengadilan yang membutuhkan putusan hakim. Jadi cukup proses dengan mediasi ini masalah itu selesai begitu. Karena hukum perdata itu bukan ketentuan yang istilahnya itu ketentuan yang hukum kontrak itu bukan ketentuan yang harus sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang memang bukan seperti hukum pidana gitu ya. Jadi kalau hukum pidana itu kan ketentuan pasti. Kalau orang mencuri ya pasalnya 363 kan gitu kan. Yang hukumannya sekian-sekian. Tapi kalau hukum perdata tidak seperti itu. Jadi memang kalau dia itu bersalah maka nantinya harus melakukan sebuah konsiliasi atau mediasi untuk proses penyelesaian. Tidak perlu dilakukan di pengadilan. Nah, seperti itu. Kalau dilakukan di pengadilan maka siap-siap biayanya banyak, ahlinya banyak kan seperti itu. Nah, apabila kita diperhatikan ya definisi yang saya sebutkan tadi mengenai mediasi itu ada 5 unsur.
di dalam proses mediasi. Yang pertama proses negosiasi. Negosiasi di dalam menentukan sebuah kesepakatan. Yang kedua metode penyelesaian masalah. Mediasi adalah merupakan metode penyelesaian masalah. Yang ketiga dilakukan secara sukarela, sukarela antara kedua belah pihak. Yang keempat adalah dilakukan secara netral. Netral itu adalah orang yang menjadi penasehat antar kedua belah pihak ini. Yang kelima adalah rahasia. Yang keenam, mediasi itu biasanya kooperatif. Dan yang ketujuh, tidak ada unsur paksaan ada kedua belah pihak itu. Yang terakhir adalah mencapai konsensus, ada kesepakatan. Nah, pada dasarnya tujuan mediasi adalah untuk mendapatkan konsensus para pihak untuk agar nantinya tidak timbul konflik antar kedua belah pihak tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, itu mengenai mediasi. Nah, terus apa tujuan dan manfaat mediasi? Tujuan mediasi adalah untuk menghakimi salah satu benar, namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan. Maksudnya pembaharuan perasaan itu menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak secara baik begitu, melenyapkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, dan menemukan bidang-bidang yang dapat dipersetujukan dan menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak. Nah, itulah tujuan dari mediasi. Nah, esensi dari mediasi tersebut adalah murah, cepat, dan komunikasi di antara para pihak, karena mediasi ini berfokus untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Artinya tidak perlu gontok-gontokan di pengadilan melalui berbagai hal gugatan dan sebagainya. Karena memang intinya adalah menemukan sebuah konsensus yang diupayakan secara damai, begitu. Itulah manfaat dan tujuan dari mediasi, teman-teman. Nah, proses mediasi yang pertama adalah pendahuluan dan membuat kontrak, menciptakan struktur kepercayaan, membuat agenda, dan menyetujui aturan dasar dalam proses mediasi. Ya, sama sepertinya kita di dalam organisasi gitu ya. Untuk menemukan titik terang, perlunya pendahuluan, kita menyatukan dasar-dasar yang dibuktikan, jadi biar kita tidak melebar kemana-mana dalam proses. Yang kedua, mencari fakta-fakta dan mengisolasi permasalahan. Jadi mencari fakta-fakta yang ada dan mengisolasi permasalahan, diinventariskan masalah-masalah yang ada, begitu ya. Apa yang penting dan mengapa memisahkan orang dari jabatannya. Yang ketiga, menciptakan pilihan dan alternatif. Jadi mengumpulkan dan memisahkan hal-hal yang penting dan mencari alternatif penyelesaian sengketa ya, untuk lebih nyaman dan enak. Dan negosiasi dan membuat keputusan berfokus kepada kepentingan yang menyetujui pada prinsip-prinsip. Ya, mengklarifikasi, menyusun rencana sebuah prosedur teks ya, tinjauan hukum, proses apabila diperlukan, penerapan peninjauan dan revisi yang memungkinkan dalam proses mediasi tersebut. Nah, tahap proses mediasi yang pertama, penyusunan kontrak struktur. Tujuan penyusunan kontrak itu menjalin hubungan dengan cara menggunakan isyarat mata dan lainnya untuk memberikan perhatian penuh, anggapan yang berempati dan lainnya, dan menentukan aturan dasar dan mengukur kesesuaian pihak-pihak yang mediasi, menjelaskan proses
hal-hal mengenai apa saja yang akan kita lewati seperti itu. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah kita membahas penyelesaian sengketa di bidang kontrak non ligitasi, yaitu ministerial ya. Ministerial ada persidangan atau pemeriksaan mini merupakan sebuah negosiasi terstruktur yang biasanya dibentuk untuk suatu pertukaran informasi yang tidak mengikat. Hal ini dilakukan di hadapan suatu panel yang terdiri dari para pihak dan kadang-kadang eh, seorang penasihat netral yang melaksanakan berbagai fungsi. Setelah persidangan ini, para wakil pihak-pihak dapat bertanya kepada penasihat netral mengenai suatu pendapat seperti pada hasil persidangan pada umumnya. Bila mana kasus tidak diselesaikan, malah para pihak bebas untuk memulai lagi dengan proses penyelesaian sengketa yang lain. Maksudnya itu proses sengketa di ligitasi. Biasanya disepakati bahwa keseluruhan proses akan dilakukan secara konfidensial. Gitu. Artinya confidence ya. Artinya confidence itu continue begitu ya. Bisa dilaksanakan baik itu menerima ministerial ya atau persidangan mini gitu ya. Intinya itu persidangan mini itu tidak ligitasi, non ligitasi. Jadi persidangan di mana memang dilakukan sebuah pemeriksaan mini terhadap suatu negosiasi terstruktur untuk menentukan permasalahan yang utama dan menginventaris permasalahan tersebut dan diputuskan. Namun putusan tersebut tidak mengikat para pihak karena para pihak dapat bebas memilih untuk menyetujui atau menolak dari hasil tersebut. Karena memang kebanyakan ya untuk proses arbitrase ataupun penyelesaian sengketa di bidang alternatif penyelesaian sengketa itu semuanya keputusannya tidak mengikat para pihak untuk mengikuti tersebut karena memang bukan putusan ligitasi. Kalau ligitasi putusannya sudah mengikat, ada kekuatan hukum di situ karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun kebiasaannya sesuai dengan keputusan perundang-undangan ini malah lebih saklek ataupun lebih kaku di bidang ligitasi karena kalau non ligitasi ini lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel mengedepankan kesepakatan konsensus antara para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dan yang terakhir teman-teman, maksud saya yang nomor 2 terakhir gitu ya, yaitu summary jury trial. Summary jury trial adalah suatu persidangan juri secara summer yang terdiri dari presentasi singkat pada para pengacara tentang suatu kasus perdata. Hal ini dilakukan kepada juri, dipilih dengan menggunakan cara yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam persidangan formal, yang dimohon untuk memberikan keputusan yang tidak mengikat atau advisory ya. Ini merupakan kombinasi dari argumentasi pembukaan dan penutupan dengan suatu ulasan tentang pembuktian persidangan yang diharapkan. Prosedur ini yang secara khas berlangsung suatu hari dirancang untuk persidangan perkara perdata yang kompleks yang dapat berlangsung selama seminggu bahkan sebulan, cuma sebentar saja ya teman-teman. Waktunya sangat singkat sekali. Wakil para pihak dengan kewenangan untuk menyelesaikan kasus biasanya diminta untuk menghadiri persidangan itu. Setelah putusan yang tidak mengikat itu dinyatakan, para pihak dan penasihat diberikan kesempatan untuk menanyai juri mengenai keputusan mereka. Negosiasi-negosiasi penyelesaian diharapkan berlangsung setelah itu. Nah, artinya summary jury trial ini sebagai persidangan juga yang ditunjuk juri ya. Juri sebagai sebagai hakim lah kalau bahasanya kita, sebagai hakim untuk nantinya menyelesaikan memutuskan putusan yang tidak tetap ya, tidak mengikat maksudnya, atau yang bersifat advisory yang mana para pihak itu boleh menyetujui atau tidak terhadap putusan tersebut. Karena kebanyakan kan negosiasi memang tidak mengikat. Yang dibutuhkan untuk yang diharapkan setelah putusan itu ada negosiasi untuk penyelesaian yang diharapkan secara terbuka. Nah, dan terakhir adalah
kita berbicara tentang Neutral Expert Fact Finding ya. Neutral Expert Fact Finding ini adalah penunjukan seorang ahli yang netral oleh para pihak untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak ya, atau bahkan membuat pengarahan materi tersebut secara mengikat. Penunjukan ini dilakukan sebelum memulai ligitasi. Jadi Neutral Expert Fact Finding ini proses penyelesaian sengketa di bidang kontrak yang dilakukan sebelum melakukan proses proses di ligitasi atau di pengadilan, untuk proses-proses sebelum pemutusan perkaranya di pengadilan bisa dilakukan dengan Neutral Expert Fact Finding ini. Bila mana satu sengketa sudah benar-benar dalam ligitasi, ahli yang netral yang ditunjuk oleh pengadilan ataupun pihak-pihak yang dapat mengarahkan para pihak untuk melakukan revaluasi ya, estimasi apa kiranya akan mereka peroleh dalam menjembatani, memperpendek perbedaan di antara mereka. Jadi biar lebih cepat begitu. Jadi putusan ligitasinya biar lebih cepat. Yang terakhir, tadi saya bilang terakhir, ternyata masih ada ini. Early Neutral Evolution, yaitu program ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya serta hambatan-hambatan yang dalam melaksanakan proses ligitasi. Di dalam program ini, seorang praktisi hukum yang handal, netral, berpengalaman membantu para pihak dan penasihat sebelum pemeriksaan pendahuluan, menganalisis isu-isu kritis dan yang dipertentangkan, kebutuhan mereka dalam pemeriksaan pendahuluan, kekuatan dan kelemahan yang relatif mereka, nilai keseluruhan dari kasus tersebut. Sang penilai secara jujur memberikan penilaian terhadap hal-hal itu dan membantu pihak yang bersengketa menyusun sendiri dan suatu rencana untuk berbagi informasi atau memimpin pemeriksaan pendahuluan yang bertujuan mengarahkan negosiasi yang serius sesegera mungkin. Artinya Early Neutral Evolution ini sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam pengadilan ligitasi, yang mana kita anggap sebagai konsultan lah ya, konsultasi untuk bagaimana titik lemah dan hal-hal yang bisa diulas sebagai pendahuluan dalam melaksanakan proses gugatan gitu. Yang mana memang untuk membantu para pihak agar lebih mengefisiensikan proses penyelesaian sengketa di ligitasi, agar nantinya tidak terlalu bengkak penyelesaian sengketanya. Karena kita ketahui bahwa teman-teman dalam proses ligitasi itu memang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak untuk mengikuti dari putusan tersebut. Namun biayanya itu sangat besar sekali, sehingga kalau bagi orang-orang yang melakukan bisnis itu bisa mengurangi dari harta kepemilikan dari bisnis perusahaan tersebut, sehingga harusnya itu tidak perlu dikeluarkan, akhirnya membengkak kemana-mana gitu. Jadi kebanyakan seorang pebisnis itu lebih suka proses penyelesaiannya itu lebih di luar non ligitasi, atau kita disebut sebagai arbitrase penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemateri pada hari ini yang berkaitan tentang pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak, yang mana saya lebih banyak menjelaskan pada saat ini tentang proses penyelesaian sengketa non ligitasi atau proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana mulai dari pertama tentang konsiliasi, mediasi, hingga mini trial sampai summary jury trial, hingga yang terakhir tadi berbicara tentang Early Neutral Evolution sebagai program untuk mengurangi biaya-biaya dalam proses sengketa di ligitasi, karena kita ketahui bahwa proses penyelesaian sengketa di ligitasi itu sangat besar sekali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menanyakan kepada saya di YouTube ataupun di WA Group ataupun di LMS. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.